warga intelektual sekalian, guys, Iran sekarang sudah kekeringan, sudah kekurangan air. Ini menurut data, guys, tidak saya karang-karang. Menurut data dari Al Jazeera. Wow, luar biasa. Sepertinya warga Konoha akan kejang-kejang menonton video ini. Sepertinya warga Konoha tidak terima dengan video ini. Karena apa? Karena ini tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kalau saya mengatakan Iran itu kekeringan, Iran itu kekurangan air bersih berdasarkan data dari Al Jazeera, maka mereka akan mengatakan bahwa saya itu ngarang ya. Seperti di video-video sebelumnya, ya, ketika saya mengatakan bahwa Iran itu sekarang kelaparan, mereka tidak mempercayai itu. Karena apa? Karena mereka tidak bicara by data. Mereka tidak memahami sistem pemerintahan Iran. Sistem pemerintahan Iran itu sama seperti Korea Utara. Yang baik-baik dijelaskan, tapi yang buruk-buruk ditutupi gitu. Ya mirip-mirip seperti pemerintahan Korea Utara gitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang memahami gitu ya. Hanya orang-orang yang militan yang memahami kondisi yang ada di Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Iran itu bisa kekeringan? Padahal Iran kan bisa aja mengubah air laut jadi air tawar seperti yang dilakukan oleh Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Iran itu bekerja sama dengan Israel, kalau Iran itu damai dengan Israel, kalau Iran itu tidak nyari masalah terhadap Israel, apakah Israel akan membantu Iran? Kenapa Iran tidak mampu menciptakan air laut jadi air tawar seperti yang dilakukan oleh Israel? Akibat dari kekeringan yang terjadi di Iran, menurut data dari Al Jazeera, masyarakat Iran banyak yang terpaksa pindah ke kota. Karena apa? Karena masalah pertanian. Jadi di Iran itu sudah tidak ada air, kekeringan, perang, ya, kemudian masalah ekonomi dan sebagainya, sehingga ya mereka tidak sempat mengurusi yang namanya air ya. Mereka lebih mengurusi yang namanya rudal daripada mengurusi air. Jadi ketika Iran kekeringan, nggak ada air gitu, mereka tidak bisa gitu ya mengusahakan, sehingga petani-petani lebih baik pindah ke kota gitu ya. Jadi di Iran itu kan masih ada pedesaan ya. Ya, orang-orang yang ada di desa itu pindah ke kota gitu ya. Kenapa mereka pindah ke kota? Untuk mencari penghidupan di kota, walaupun di kota dibombardir oleh Amerika gitu. Serba susah emang hidup di Iran ya. Salah satu negara yang paling tidak aman di dunia itu adalah Iran. Jadi kalau Anda mau traveling ke Iran, pikir 10 kali lah gitu ya. Lebih baik traveling ke Amerika gitu, di situ lebih aman ya. Kemudian selain itu, apa dampaknya? Dampaknya banyak orang yang terpaksa mengurangi konsumsi air gitu ya. Mengirit-irit air gitu ya. Sangat menderita ya. Tinggal di negara yang sangat jolim gitu ya. Rejim ya, otoriter, menggunakan agama untuk menghalalkan kepemimpinan. Iran itu salah satu membawa agama menghalalkan kepemimpinan gitu ya. Itu sangat berbahaya sekali. Di Konoha juga sudah mulai kalau saya perhatikan. Di Konoha itu ada salah satu ormas yang inisialnya N ya. Akhirannya saya tidak bisa menyebutkan di sini karena takutnya banyak yang marah. Banyak warga Konoha yang anti kritik ya. Jadi kalau kita perhatikan ormas ini kan, kalau kita perhatikan itu ya, mereka itu sangat menentukan nasib bangsa kita. Kalau ada capres yang didukung oleh ormas ini ya, ormas N ini ya, N-tit gitu ya, biasanya akan menang, akan jebol. Semua presiden yang didukung oleh ormas ini adalah pasti jebol. Jadi untuk menentukan presiden di Konoha itu menang atau tidak, ya ditentukan oleh N-tit ya ini ya. Kalau N-tit ini tidak merestui, tidak akan bisa jadi presiden di Konoha gitu. Apa ini punya korelasi dengan Iran? Sangat berkorelasi. Karena Iran juga melakukan hal yang sama kok. Kalau pemuka agama tidak merestui pemimpin tertentu, ya tidak akan jadi bisa pemimpin. Ini berkorelasi dengan kebijakan Iran gitu. Kenapa Ayatollah Ali Khamenei jadi pemimpin? Karena apa? Karena dipilih oleh para pemuka agama, bukan dipilih oleh rakyatnya. Sama seperti di Konoha. Konoha bedanya menggunakan ormas gitu ya. Lah, apakah pilihan ormas itu selalu benar? Enggak juga. Tapi mereka bisa diarahkan, bisa dihipnotis gitu ya.
karena orang-orang itu lebih setia terhadap kelompoknya gitu ya. Jadi ini sebenarnya pembahasan yang rumit ya. Mohon maaf ya, jangan tersinggung ya teman-teman yang bagian daripada ormas NTIT ya. Jadi ini sangat mirip banget dengan sistem pemerintahan yang ada di Iran. Makanya saya sering bahas Iran itu karena Iran ini 11-12 dengan Konoha. Jadi ada semacam upaya Konoha itu menjadikan negara kita itu ya jadi seperti Iran ya. Ketika Iran kacau, hancur lebur, banyak warga Konoha yang kecewa. Nggak percaya? Coba lihat berita-berita yang bahas tentang Donald Trump di Konoha. Komen-komen itu ngejelek-jelekin Trump gitu. Benci banget dengan Trump karena mereka itu sangat berharap sama Iran. Bahkan pejabat-pejabat di Konoha itu banyak yang mengidolakan Iran. Bahkan baru-baru ini MPR di Konoha mengucapkan belasungkawa, bukan MPR sih, DPR ya, di sidang tertentu gitu ya, di rapat tertentu mereka mengucapkan belasungkawa terhadap Ayatollah Ali Khamenei, walaupun Ayatollah Ali Khamenei itu mengeksekusi puluhan ribu pengkritiknya, ya mereka nggak peduli itu karena apa? Karena it's all about agama. Jadi negara yang sedikit-sedikit agama itu biasanya susah jadi negara maju. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang kejang-kejang kalau jawatan berjamaah gitu. Coba sebutkan satu saja negara maju dunia ini yang religius. Gak ada. Gak ada guys. Bicara by data, ya datanya mana, sumbernya mana, bukti ilmiahnya mana. Kita harus bicara by data gitu. Jangan sedikit-sedikit marah, kejang-kejang gitu ya. Nggak bisa bantah, marah-marah, kejang-kejang ya. Yang nggak bisa diajak berdebat, laporkan gitu ya kan. Yang kalah debat, laporkan, nangis-nangis gitu ya. Itu kelakuan anak kecil ya. Bocil-bocil di Konoha ada banyak seperti itu ya. Walaupun sudah orang tua, udah sepuh gitu, ada banyak seperti itu ya. Yang ketika kalah berdebat ya, mereka akan cari cara lain gitu ya. Ya akan melakukan berbagai macam cara gitu ya supaya apa? Supaya kita jatuh gitu ya. Kemudian ya selain itu kenapa Iran tidak minta tolong sama Israel? Gimana mau minta tolong? Sudah musuh bebuyutan ya kan. Kenapa Iran nggak minta tolong terhadap teknologi Israel? Kenapa Iran tidak bisa menciptakan teknologi seperti Israel? Apa alasannya? Ya, ini pembahasan yang sangat rumit ya, tapi saya akan jelaskan ya, walaupun ini rumit dan sensitif. Jadi gini, Iran dengan Israel itu dua hal yang berbeda secara pola pikir. Ya, mohon maaf bagi teman-teman yang mendukung Iran dan Israel ya, gini. Pola pikir orang Israel itu berbeda dengan orang Iran. Orang Israel itu berpikir, kalau kita menciptakan teknologi yang merubah air laut jadi air tawar, maka itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Itu prinsip daripada orang Israel. Ya, mereka itu nggak sibuk melakukan ritual-ritual ibadah, enggak. Coba cek data. Menurut data dari Pew Research Center, 70% warga Israel itu malas berdoa. Saya tidak asal mangap, ada datanya guys. Menurut data dari Pew Research Center, saya tidak ngarang gitu ya. Cek data. Ya. Jadi orang Israel itu berpikir kalau kita menciptakan teknologi yang menciptakan air tawar ya dirubah dari air laut jadi air tawar, itu ibadah kita kepada Tuhan, itu modal kita masuk surga, itu pahala kita gitu. Sementara orang Iran nggak seperti itu ya. Mereka itu pahala mereka itu ya kalau lu ibadah jam 3 pagi itu adalah orang yang punya pahala luar biasa. Mereka nggak peduli dengan apakah rakyatnya itu kekurangan air atau tidak. Mereka nggak peduli. Ini orangnya egois banget ya. Ini orang yang egois, mereka nggak membantu rakyatnya gitu ya. Walaupun rakyatnya kekurangan air, nggak peduli ya. Bahkan mereka mengatakan kalau terjadi kekeringan di Iran, maka ya ada banyak orang yang melakukan maksiat. Ya sedikit-sedikit maksiat gitu ya. Ada banyak orang yang tidak pakai hijab gitu. Jadi makin error gitu ya. Pemikiran pemimpin Konoha itu, bukan Konoha, sorry, Iran itu makin error gitu ya. Jadi orang Israel berpikirnya nggak seperti itu. Ya, saya tidak membela Israel di sini. Walaupun Israel juga nggak suci. Saya tidak mengatakan Israel suci. Iran juga nggak suci gitu. Jadi pendukung Iran ya, kalau saya perhatikan tuh mereka mendewa-dewakan Iran gitu. Padahal Iran kan nggak suci. Kalau mau bongkar aib Israel, bongkar dong aib Iran. Aib Iran juga banyak kok. Ya. Kalau mau bongkar aib Amerika, bongkar dong aib Konoha gitu. Jadi jangan ada yang merasa paling suci gitu. Kita melihat ini dari sudut pandang yang berbeda gitu, yang jarang dibahas sama orang. Jadi
Itu yang jadi permasalahan. Iran itu gengsi minta tolong sama Israel. Apakah mereka mampu menciptakan teknologi mengubah air laut jadi air tawar? Nggak punya teknologi. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan urusan-urusan akhirat, gitu ya. Boleh-boleh aja ya. Ya kalau misalnya percaya dengan urusan akhirat, boleh aja, nggak jadi masalah. Saya nggak larang kok. Tapi permasalahannya, terlalu fokus pada urusan-urusan akhirat. Mereka meninggalkan tanggung jawab mereka di dunia, mereka terpuruk, teknologi mereka hancur-hancuran, ya. Kemudian Amerika menghancurkan Iran, Ayatollah Ali Khamenei meninggal, yang dihancurkan oleh teknologi Amerika gitu. Mereka tidak punya teknologi, lalu mereka berkoar-koar di media sosial bahwa Amerika itu kalah, kan ngaco. Kalah dari mana? Wong Ayatollah Ali Khamenei sudah modern. Please lah ya, pendukung Iran, bertobatlah gitu ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk tidak ngefans sama Iran, tapi pikir-pikir dulu lah gitu ya. Ada negara lain yang uh, lebih dihargai gitu, lebih bisa ditiru gitu. Ya, kalau banyak yang fans sama Iran itu, ya kita akan seperti Iran. Itu yang jadi permasalahan. Bukan gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian selain itu, sistem pendidikan Iran juga kan sudah disusupi oleh doktrin-doktrin, sudah disusupi oleh pemuka agama. Jadi kalau pemuka agama sudah masuk ke ranah pendidikan itu, udah nggak ada harapan lagi. Nggak semua tapi disclaimer on-nya. Nggak ada harapan lagi. Karena apa? Karena mereka lebih fokus pada dogma, doktrin, menghafal, hafal ini, hafal itu. Bukan fokus untuk berpikir kritis. Pelajaran agama itu kan nggak bisa dikritisi kan. Gimana caranya pelajaran agama mengajarkan berpikir kritis sementara pelajaran agama itu tidak bisa dikritisi, iya kan? Fisika itu wajib dikritisi gitu. Kenapa? Karena fisika itu bukan dogma. Ya, kalau lu menciptakan teori baru sah saja. Kalau lu meng-create teori baru sah saja. Ya. Jadi pelajaran agama itu tidak mungkin mengajarkan berpikir kritis. Wong agama juga tidak boleh dikritisi, tidak boleh dievaluasi ya kan. Jadi itu sebenarnya musibah terbesar pendidikan. Bukan berarti saya benci dengan orang yang beragama, bukan. Sah-sah aja kalian beragama, sah-sah nggak jadi masalah. Tapi jangan ngerecok pendidikan gitu ya. Biarkanlah pendidikan itu ditangani oleh kaum intelektual gitu ya. Yang sesuai dengan porsinya, yang sesuai dengan bidangnya gitu. Ya. Kemudian kenapa orang Iran itu pendidikannya hancur gitu? Ya karena masyarakatnya juga banyak yang mabuk agama. Saya harus mengaku itu, walaupun banyak juga yang sekuler ya. Tapi harus saya akui bahwa banyak orang Iran itu yang mabuk agama. Mereka percaya dengan Ayatollah Ali Khamenei ya karena mereka sama-sama mabuk agama gitu. Ya. Jadi itu musibah terbesar bangsa, yaitu mabuk agama. Lebih baik mabuk janda atau mabuk cinta daripada mabuk agama. Ya, saya tidak berpihak pada siapapun ya. Disclaimer on ya. Saya hanya menjelaskan dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Jangan cuma satu sudut pandang. Warga Konoha itu kan hanya melihat dari satu sudut pandang. Oh, kalau Iran itu suci ya suci gitu ya. Kalau Iran itu salah salah gitu. Jangan seperti itu guys ya. Harus lihat dari berbagai sudut pandang gitu ya. Kemudian selain itu, apa yang mempengaruhi kenapa Iran itu sekarang kekeringan? Karena kemarau juga sih ya, cuaca gitu ya. Sehingga waduk-waduk yang ada di Iran itu tidak bisa penuh. Kemudian waduk-waduknya juga dihancurkan oleh Amerika gitu ya. Sehingga terjadi yang namanya krisis ya, kelaparan dan sebagainya. Jembatan-jembatan dihancurkan gitu. Itu yang paling mempengaruhi ya. Jadi teman-teman pendukung Iran ya, kalau Anda mengkritik Amerika, mengkritik Israel, kritiklah Iran juga gitu ya. Semuanya kritik gitu. Pasti setiap negara itu punya kelemahan dan kelebihan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Iran itu suci. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Iran itu tidak punya dosa. Nggak bisa seperti itu ya. Ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Saya warga intelektual, salam rasional.